Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Izinkan pada saat ini saya ingin membahas tentang dengan topik, maksud saya, Allah yang mencari manusia, ya. Allah yang mencari manusia. Sumber daripada iman Kristen yaitu Allah. Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Karena di hadapan Allah, manusia itu sudah mati secara rohani. Yang namanya mati kan tidak bisa melakukan sesuatu kan. Sama seperti HP ini, ya, ini tidak akan bisa mencari pemiliknya. Bagaimana caranya? Ya harus pemiliknya yang harus mencari HP ini, ya. Ini merupakan satu ilustrasi yang harus bisa kita pahami. Nah, itulah sebabnya dalam konsep iman Kristen, karena manusia sudah mati di hadapan Allah, namanya mati tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah sebabnya dalam konsep iman Kristen, Allah yang berinisiatif. Allah yang berinisiatif. Allah yang mencari dan menyelamatkan manusia itu. Karena manusia tidak bisa berdiri, tidak bisa melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Karena sudah mati. Manusia tidak bisa memulihkan secara inisiatif daripada manusia itu untuk kembali kepada Allah. Karena manusia dalam Alkitab mengatakan rusak total. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia rusak total. Mati secara rohani. Satu-satunya cara itu Allah yang harus datang ke dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya mungkin muncul begini. Kenapa harus datang, ya? Atau kenapa harus menambahkan hakikat kemanusiaan pada dirinya? Ya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Alkitab dikatakan bahwa juru selamat itu harus manusia. Itu pertama, ya. Namun syarat kedua, tidak berdosa. Jadi ada dua syarat, ya. Syarat pertama yaitu harus manusia. Karena apa? Karena yang ingin diselamatkan adalah manusia. Syarat yang kedua, tidak boleh berdosa. Jadi harus memenuhi kedua syarat ini. Nah, coba kita pikir baik-baik. Kalau dilihat di bumi ini, banyak sekali manusia. Ya, banyak sekali manusia. Tapi tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu harus tidak boleh berdosa. Tidak ada dosa di dalam dirinya. Tentu tidak bisa. Tidak ada manusia dalam dunia ini yang bisa memenuhi syarat yang kedua. Nah, kalau kita lihat ke surga, dikatakan tidak berdosa, ada, yaitu Allah. Tapi untuk syarat yang pertama yang tadi, yaitu harus manusia, tidak bisa, karena Allah itu ya roh, tidak memiliki kemanusiaan, tidak memiliki kedagingan. Ya, sementara tadi dua syarat itu yaitu harus manusia, yang kedua harus tidak berdosa. Nah, sementara Allah tidak berdosa, tapi tidak manusia. Nah, itulah sebabnya dalam konsep iman Kristen harus menambahkan kemanusiaan. Tadi kan Allah itu adalah roh, dan dia harus, penyelamat itu harus manusia. Ya, nah itulah sebabnya Allah yang tidak berdosa itu menambahkan hakikat kemanusiaan pada dirinya, supaya dia pantas dan layak menjadi juru selamat. Kenapa harus manusia?
Jelas ya, karena yang ingin diselamatkan oleh Allah adalah manusia, bukan makhluk lain. Itulah sebabnya dia harus menjadi manusia. Ya, tidak berdosa, ya harus tidak berdosa. Namanya juru selamat harus lebih superior daripada yang akan diselamatkan. Makanya ada istilah dalam Alkitab juga mengatakan bahwa orang buta tidak mungkin menuntun orang buta, atau orang berdosa tidak mungkin menuntun orang yang berdosa. Harus yang tidak berdosa lah menuntun atau menyelamatkan yang berdosa itu. Ya, harus tidak berdosa menyelamatkan yang berdosa itu. Itulah sebabnya Allah berinkarnasi, artinya menambahkan hakikat kemanusiaan pada dirinya. Ya, karena namanya Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Ya, seperti dalam penjelasan saya sebelumnya bahwa Allah itu memiliki dua natur. Ketika dia berinkarnasi, yang berinkarnasi ini bukan Bapa ya, bukan Roh Kudus, tapi anak, pribadi kedua. Itu harus jelas dipahami. Allah tidak pernah Bapa tidak pernah berinkarnasi. Kan kita percaya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pribadi kedua yang berinkarnasi yaitu Yesus. Jangan salah di sini ya. Yang berinkarnasi adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Sehingga ketika dia berinkarnasi menambahkan natur kemanusiaan pada dirinya. Itulah sebabnya selama dia dalam dunia ini kita bisa melihat bahwa Yesus memiliki dua natur. Dari setiap kegiatan atau aktivitas atau pelayanan yang dilakukan bisa terpancar kedua tabiat itu di dalam diri Yesus. Nah, kembali kepada konsep ini Bapak Ibu, bahwa Allah yang mencari manusia. Allah yang mencari manusia. Caranya yaitu dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia yang tentunya juga di dalam keallahannya. Dan pada puncaknya dia mati di kayu salib. Karena begini, karena upah dosa adalah maut. Namanya maut adalah kematian. Yang harusnya manusia yang menanggung kematian itu. Ya, manusia menanggung itu. Tetapi karena kasihnya, Allah datang ke dalam dunia ini. Jadi dialah yang memang memundak, menanggung. Yang harusnya kita yang menerima kematian itu. Kematian kekal yang dimaksud ya. Harusnya kita. Tetapi karena kasihnya, dia mengambil alih. Makanya ketika dia mati di kayu salib, ya mati seperti manusia pada umumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ingin saya jelaskan di dalam bagian ini, dalam penjelasan ini, mari kita harusnya bersyukur kepada Allah. Ya, karena kita sepantasnya tidak layak di hadapan Allah. Tapi karena Allah di dalam kasihnya menerima kita apa adanya. Makanya sekali lagi saya katakan, keselamatan hanya ada di dalam pribadi Yesus itu. Kalau ingin selamat, kalau mau dari usahanya sendiri, ya berusahalah kau sekeras tenaga. Itu pun kalau bisa, kan begitu. Karena dosa itu dua jenis ya. Pertama yaitu dosa asal. Yang kedua adalah dosa praktek sehari-hari. Nah, berhenti pun kamu berbuat dosa dalam hidupmu sehari-hari, itu bukan berarti menjadikan engkau tidak berdosa di dalam hidupmu. Karena apa? Karena sudah ada dosa asal yang memang itu tidak dilakukan olehmu. Natur keberdosaanmu itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Karena nenek moyang kita. Berhenti pun kau berbuat dosa, kamu tetap berdosa. Bayangkan. Jadi untuk menutupi keberdosaanmu itu, tidak cukup kamu berhenti berbuat dosa. Ya mungkin itu berhenti, ya itu mungkin ya dalam praktek. Tadi kan ada dua jenis dosa. Dosa praktek mungkin itu bisa. Tapi yang sekarang yang lebih parah itu dosa asal itu. Ya. Tadi kan saya katakan ada dua jenis dosa. Dosa asal dan dosa praktek. Misalnya dalam teologi, dalam bahasa Inggris itu dikatakan
original sin dengan practical sin. Nah, jadi ini kedua hal inilah yang harus ditebus, yang harus dikerjakan oleh Allah. Jadi berhenti pun kau berbuat dosa, bukan menjadikan kau menjadi tidak orang berdosa, karena kau berurusan dengan original sinnya itu, ya, original sinnya itu. Jadi Bapak Ibu, satu-satunya cara melepaskan kita dari kutuk atau dari maut atau dari kematian itu hanya dengan cara percaya kepada Yesus yang sudah mengambil alih kematian itu di dalam dirinya. Percayalah kepada Yesus dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka engkau beroleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.